Halo sobat semua, terima kasih sudah hadir di channel Pasar Horor PHC. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih telah memberi komentar, dan terima kasih banyak sudah subscribe. Pagi ini setelah mandi, aku mulai memasukkan pakaian-pakaianku, kosmetik, dan obat-obatan ke dalam koper. Setelah kutata serapi mungkin, kututup koperku lalu aku kunci dengan kode angka. Bella, kamu gak sarapan? Suara ibuku memanggil dari lantai bawah. Iya ma, bentar lagi, jawabku dengan suara yang agak keras. Kulihat sekarang sudah jam 7 kurang 25 menit. Setelah kupastikan tidak ada lagi yang tertinggal, kutarik tas di atas ranjang sambil mendorong koperku, atau istilah lainnya dengan sebutan trolley bag. Ayo Bella, makan yuk. Mama masak nasi goreng udang dengan lauk telur mata sapi dan daging goreng, ajak ibuku di meja makan. Aku mulai menyantap nasi goreng buatan ibuku yang lezat, apalagi ditambah empal goreng dan telur ceplok, makin nambah nikmatnya. Bel, setelah sampai Jakarta, kamu telepon mama ya, kata ibuku yang juga lagi makan. Sementara bapakku sedang di garasi, entah lagi benerin apa. Setelah sarapan selesai, aku duduk di sofa ruang tamu sambil menunggu mobil jemputan datang. Hati-hati ya nak saat di negeri orang, selalu waspada dan jaga kesehatan, kata bapakku yang sudah duduk di ruang tamu juga. Iya pak, makasih ya nasihatnya, jawabku pada beliau. Tidak lama berselang, kendaraan yang menjemputku datang. Udah ya pak, ma, aku berangkat dulu, kataku sambil berpelukan dengan kedua orang tuaku. Bye, kulambaikan tanganku saat mobil sudah mulai bergerak. Hari ini perjalananku masih panjang. Surabaya ke Jakarta saja 1,5 jam, ganti pesawat lalu Jakarta ke Sydney selama 7 jam, atau tepatnya 6 jam 50 menit. Aku masih terngiang kata-kata terakhir sahabatku sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia mengatakan, "Do something today that your future self will thank you for." Lakukan sesuatu di hari ini yang membuat diri kita di masa depan akan berterima kasih. Dan ada satu lagi, life is a journey that becomes an experience, not just a problem that needs to be solved. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekadar masalah yang harus diselesaikan. Iya, memang benar. Itu juga sama dengan pola pikirku. Tidak terasa, aku sudah sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Sembari menarik koperku, aku berjalan memasuki area keberangkatan untuk boarding. Singkat kata, pesawat mulai terbang menuju ibu kota negara kita tercinta. Tapi kenapa ya, perasaanku kok gak enak? Semoga tidak ada kejadian yang tidak aku suka deh. Aku ambil novel Agatha Christie yang aku suka. Aku mulai melanjutkan membaca dari halaman yang sudah aku beri penanda. Tiba-tiba pesawat terguncang. Hanya sebentar, namun hal itu membuatku cukup kaget. Sepertinya barusan ini turbulensi. Turbulensi merupakan perubahan kecepatan aliran udara yang menyebabkan goncangan pada tubuh pesawat, baik kecil maupun besar. Meski demikian, turbulensi pada prinsipnya merupakan kejadian yang wajar dalam dunia penerbangan. Mungkin sekitar 10 menitan, penumpang yang tepat di depan tempat dudukku tiba-tiba berdiri lalu menengok ke arahku. Seorang perempuan seumuranku, dia tersenyum tapi tidak mengatakan kata apapun. Nampak wajahnya pucat pasi, matanya cekung menghitam di sekitarnya, matanya agak merah dan sepertinya berkaca-kaca. Anehnya lagi, kemudian orang itu kembali duduk. Apa tujuan perempuan itu seperti tadi, pikirku. Lagi pula dengan kondisi sakit gitu, kok maksa berpergian sih? Aku jadi penasaran karena kepalanya tertutup sandaran bangku yang cukup tinggi.
Aku pun berdiri, hendak mencolek pundaknya untuk menanyainya. Namun apa yang terjadi? Bangku di depanku itu dua-duanya penumpang lelaki. Aku kembali duduk sambil mengatur nafasku yang kaget barusan. Mengapa berubah seperti itu? Ada apa ini? Aku coba menenangkan pikiran sambil memejamkan mata. Baru beberapa menit, pundakku sudah ada yang mencolek. "Mbak, permisi, ini makan siangnya." Kubuka mataku, seorang pramugari menyodorkan nampan makanan yang berisi nasi, lauk, sayur, buah, air mineral, sendok garpu, serta tisu basah. Aku pun makan dengan perlahan sambil sesekali menengok ke arah luar jendela pesawat. Setelah selesai makan, aku mau ke toilet. Kususuri lorong pesawat menuju ke arah tempat buang air kecil. Setelah selesai, ku basuh kedua tanganku di wastafel, lalu kembali ke tempatku semula. Aku sempat terperanjat ketika di salah satu kursi penumpang nampak perempuan tadi. Dengan berusaha tetap tenang kulewati penumpang aneh itu, sambil duduk kuhela nafas panjang. Kemudian kulihat lagi perempuan aneh itu dari belakang. Kalau tadi berada di bangku depanku, sekarang berada di seberang sisi kanan agak ke depan dari bangkuku. Saat kutatap dia, beberapa detik kemudian dia juga menoleh ke arahku. Bulu kuduku langsung berdiri, baik di tengkuk maupun di kedua lenganku. Lama-lama muka perempuan itu menyeramkan. Dia sudah tidak senyum lagi, walau matanya nampak kosong, tapi dari mukanya menunjukkan kalau marah padaku. Antara takut dan berani berkecamuk di pikiranku. Aku palingkan mukaku ke jendela sejenak. Sesaat kemudian aku beranikan untuk menatapnya lagi. Ternyata perempuan itu sudah gak ada. Dia berarti hantu. Namun, mengapa hantu itu menerorku? Salahku apa? Lamunanku buyar ketika seorang pramugari menginfokan agar mengenakan sabuk pengaman karena sebentar lagi pesawat akan mendarat di Bandara Suta Cengkareng. Aku menuruni tangga belalai sambil aku tengok sekiranya dapat menemukan perempuan itu, tapi sejauh ini gak ada. Di ruang tunggu, aku telepon ibuku untuk memberi kabar kalau aku sudah di Jakarta. Kemudian aku telepon tante yang ada di Sydney. Aku bilang kalau pesawatnya berangkat 40 menit lagi, lalu kumasukkan kembali HP ke tasku. Dan betapa terkesiapnya aku, di samping kiriku sudah duduk hantu perempuan itu. Dengan panik aku segera mencari tempat duduk lain agar menjauh dari sosok itu. Namun sudah dipenuhi calon penumpang lain. Ada 2 bangku kosong di seberang, namun justru akan berhadapan kalau aku pindah situ. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri lalu berjalan menjauh ke arah kanan, tidak peduli lagi jika aku harus berdiri. Beberapa saat kemudian ada seorang perempuan seumuran ibuku berjalan akan melewati sampingku. Ketika sudah dekat, perempuan itu nampak cantik. Berkacamata hitam serta bergaun serba hitam, penampilan yang cukup elegan. Saat melewati samping kananku, wah, bau parfum berkelas. Aku jadi penasaran untuk mengikutinya, tapi ternyata dia duduk di sebelah persis hantu perempuan tadi. Mau gak mau, aku jadi melihat sosok hantu perempuan itu ketika aku memandang ibu parubaya itu. Tak lama, terdengar informasi bahwa penumpang pesawat ke Sydney diharap segera boarding. Aku bergegas menuju pintu yang terhubung dengan kendaraan yang membawa penumpang ke pesawat. Setelah di dalam pesawat aku cari posisi bangkuku, ternyata hanya beberapa langkah dari pintu masuk tadi. Aku duduk dengan santai di bangku yang empuk dan canggih ini. Tempat duduk ini dilengkapi panel dengan beberapa knob dan guide screen yang serba digital. Di saat aku masih sibuk mencoba fungsi knop-knop ini, nampak ibu elegan itu memasuki badan pesawat. Dan betapa terkejutnya aku
tatkala ibu itu menggandeng si hantu perempuan. Sebenarnya aku mau menemui pramugari untuk menjelaskan bahwa di pesawat ini ada hantu yang menyusup. Namun hal itu aku urungkan, mengingat penumpang lainnya mungkin akan gaduh. Aku juga gak mau kalau akhirnya aku sendiri yang rugi, di samping mungkin akan berurusan dengan pihak keamanan. Jadi, aku hanya berdoa dan menguatkan hati jika nanti ada hal-hal yang tidak nyaman. Setelah pesawat mengudara dengan stabil, ku buka sabuk pengaman yang melilit pinggangku, lalu aku nyalakan video yang kebetulan baru mulai. Aku terus menatap layar video yang merupakan fasilitas dari pesawat ini. Dari sudut mataku, terlihat kalau dua hantu perempuan itu menoleh ke aku, tapi aku pura-pura tidak tahu dan terus memperhatikan layar LED itu. Sejujurnya aku tidak bisa konsen dengan film yang aku tonton, walau sebenarnya filmnya bagus. Apa aku laporkan pada kapten pilotnya ya? Mumpung pesawat dalam keadaan dikunci autopilot. Aku masih skeptis karena aku nggak tahu tindakan apa yang akan diambil kapten tersebut. Jika perjalanan darat, tentu sangat mudah untuk mengambil tindakan. Ya udah, selagi tidak mengganggu yang berlebihan, aku akan coba bertahan begini saja. Tiba-tiba penumpang di sebelahku bilang, "Excuse me, can I go through there?" "Permisi, bisakah saya lewat?" Aku pun menjawab pendek, "Sure." Seorang lelaki bule melewati aku, lalu menuju ke arah toilet. Aku kembali melongo ke video drama horor itu. Kayaknya sih seru, tapi sayangnya aku tidak konsen. 10 menit, 20 menit, 30 menit, bule tadi tidak kunjung kembali. Kemana dia pergi, pikirku. Karena perjalanan masih panjang, aku coba memejamkan mata barang sejam, lumayan kan, batinku sambil melirik jam tanganku di angka 3 sore. Ku buka mataku perlahan, kesadaranku mulai utuh. Sekarang jam 3:48 sore, lumayanlah mataku terasa lebih segar. Dari sudut mata kiriku nampak ada orang di sebelahku, berarti bule itu telah kembali. Namun kok sepertinya warna bajunya beda. Aku tengok saja bule itu, dan apa yang aku lihat? Dadaku melonjak kencang, ternyata itu sosok hantu ibu parubaya. Keringat dingin tubuhku mulai keluar, menandakan panas tubuhku menaik tajam. Tanpa menunggu lagi, aku berdiri lalu berjalan ke toilet. Setelah buang air kecil, kurapikan bajuku lalu hendak keluar dari dalam toilet kecil ini. Namun aku kembali terkejut dengan hebatnya. Di sisi kananku ada kuntilanak yang rambutnya panjang menjuntai sampai mata kaki. Kakiku yang sudah gemetaran, kupaksa untuk bergerak keluar dari tempat ini. "Ada apa, Mbak?" tanya seorang pramugari dari negara kita. "Di dalam ada kuntilanak, Mbak," kataku ketakutan. Mbak itu dengan wajah yang tegang mencoba membuka toilet tadi, dan ternyata kosong, tidak ada apa-apa. "Maaf Mbak, semoga itu tadi hanya di pikiranku," kataku dengan perasaan yang masih tertekan. Akhirnya dengan kaki yang masih lemas, aku kembali ke bangku. Dan benar yang kuduga, nampak bangku di sebelahku itu sudah kembali bule yang tadi. Setelah duduk dengan nyaman, kutoleh bangku seberang, hantu ibu dan anaknya itu sudah tidak ada. Syukurlah jika memang sudah pergi. Tidak lama berselang, nampak seorang pramugari bule mendorong rak makanan. Kemudian mulai memberikan pada setiap penumpang, termasuk ke bule sampingku dan aku sendiri. "Happy evening tea," kata bule di sampingku sambil tersenyum. "Thank you," sautku. 2 potong pancake dan secangkir teh hangat nampak menggugah selera soreku. Mati tiap potongan pancake ini sembari sesekali ku tengok di luar jendela, terlihat hanya lautan belaka. Aku jadi berpikir, kata orang, ketika beda negara akan berbeda pula jenis hantunya. Namun, kenapa tadi masih ada kuntilanak?
Padahal kan sudah di luar wilayah Indonesia, pikirku. Menggelikan sih, walau tadi itu sangat menakutkan. Atau mungkinkah hantu akan muncul tergantung orang dari negara mana yang melihatnya? Berarti hantu itu subjektif ya? Bisa jadi saat ini orang dari negara lain juga dibayangi oleh hantu asal negaranya. Ya, cukup unik dan personal. Tiba-tiba penumpang di belakangku terpekik agak keras. Sudah tentu penumpang lainnya ikut terkejut dan spontan melihat ke sumber suara termasuk diriku. Seorang perempuan negro sekitar 40 tahunan mengomel dalam bahasa Perancis. Hingga kapten pesawat dan seorang pramugara mendekati orang itu. Karena aku tidak tahu banyak bahasa Perancis, aku coba tanya sebelahku. "What did she say?" Tanyaku sambil melihat bule itu. John, nama bule itu, mengatakan bahwa perempuan itu telah melihat penumpang yang di sampingnya berubah sebentar seperti seorang nenek yang sudah renta. Padahal sebelahnya itu seorang lelaki. "Ah, I see. Thanks, John," kataku pada bule di samping kiriku. Tampak sang kapten pilot berhasil menenangkan perempuan tersebut, sehingga para penumpang lain jadi nyaman kembali. Jam digital di layar depanku tertulis jam 9:08, berarti sekarang ini sudah waktu Australia, kataku dalam hati. Ku ambil HP-ku masih jam 6:08 petang, berarti benar yang ku maksud tadi. Ku buat 2 tampilan waktu di HP-ku, tampilan waktu Indonesia Barat, dan satu lagi waktu Sydney, New South Wales, Australia. Berarti 4 jam lagi sudah sampai. Aku merasa senang bisa bertemu lagi dengan tanteku. Maklum, sudah 3 bulan terpisah, jadinya kangen banget, ujarku dalam hati. Tidak lama, aku mendengar suara gaduh di bagian belakang. Nampak juga kru pesawat disertai seorang dokter bergegas dari depan ke arah belakang di mana ribut-ribut tadi. Suara informasi mengatakan agar para penumpang tetap tenang dan diam. 5 menit kemudian, kru pesawat membawa seorang kakek yang tergeletak di tandu. Pramugari segera memberikan info lewat speaker pesawat bahwa kakek yang sakit jantung tadi telah meninggal dunia. "Harap semuanya tetap tenang, terima kasih," kata pramugari. "Kasihan juga ya meninggal karena serangan jantung. Semoga pihak keluarganya segera bisa mengetahui." Hanya beberapa detik kemudian, pesawat berguncang cukup keras selama 2 detik. Walau sebentar, jelas cukup menakutkan. Dan benar, ada info lagi untuk segera memasang sabuk pengaman karena ada badai besar. Namun dimohon tetap tenang karena pesawat akan memutar arah untuk menghindari badai tersebut. Semoga tidak ada apa-apa dan semoga juga pesawat memutarnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebentar kemudian ada pramugari mendorong rak makanan, bersamaan ada info kalau sabuk pengaman boleh dibuka. "Enjoy your dinner, sir," ucapku pada John. "My pleasure, enjoy yours too." Dengan senang hati, "Mat makan juga," jawab John dengan mimik wajah yang ramah. Aku nikmati kentang salad, bistik daging, tumis kacang merah, sembari ku nonton video Mr. Bean di layar yang menempel di bangku depan. Singkat kata, 20 menit kemudian, pramugari berkeliling untuk mengambil nampan makanan itu, sementara aku mau ke toilet. Di depan toilet, aku harus menunggu karena rupanya sedang dipakai orang. Aku kembali terkejut, yang keluar dari dalam toilet ternyata hantu perempuan muda. Tanpa melihat sosok itu, aku langsung masuk ke dalam. Sekian menit kemudian aku keluar, dan apa yang aku lihat sungguh sangat menyeramkan. Semua penumpang sudah berubah jadi kuntilanak. Mereka menatapku sambil menyeringai. Dengan detak jantungku yang sudah cepat ini, terus terang aku sangat takut. Mereka berpakaian gaun panjang warna abu-abu yang dibasahi dengan bercak darah segar. Keringatku mengucur deras, aku hanya mematung melihat pemandangan itu. Kakiku sangat lemas, tentu saja aku tidak berani ke kabin pesawat
karena sudah dipenuhi para kuntilanak. Mau tidak mau, aku harus lari ke arah kokpit untuk mencari pertolongan kapten pilot di sana. Dan untuk kesekian kalinya, aku dikejutkan dengan pemandangan yang di depan mata. Semua awak pesawat termasuk pilot berseragam hitam semua, mukanya rata tanpa mata, hidung, mulut, dan telinga. Aku sudah putus asa. Ini perjalanan neraka yang aku belum pernah dengar sebelumnya. Beberapa detik kemudian, tubuhku terjungkal di lantai kokpit. Mbak, pundaku terasa ada yang menepuk. Saat ku buka mataku, ternyata ada seorang pramugari berdiri di sampingku. Mbak, pakai masker oksigen ini ya, sampai Mbak benar-benar kembali merasa normal. Aku memangnya kenapa, Mbak? Tanyaku. Mbak, tadi seperti kesurupan lalu tidak sadarkan diri. Oh, makasih Mbak, kataku sambil menghirup oksigen sedalam-dalamnya. Ku ambil obat di tasku lalu aku minum. Mudah-mudahan sakit kepalaku segera hilang. Ternyata aku tadi tidak ke toilet tapi ketiduran lalu bermimpi. Namun, mengapa orang tidur bisa tiba-tiba kesurupan? Tanyaku dalam hati. Setelah badanku sudah mulai normal, aku lepas masker oksigen itu, lalu aku gantung ke atas. Are you okay? Tanya John. Yeah, I feel better. Iya, aku sudah enakan, jawabku pada John. Dan sedetik kemudian, ada orang yang berteriak. Oh my god, she's dead! Langsung menolehkan muka ke kanan, dan benar. Seorang perempuan usia sekitar 35 tahun tergolek lemas di bangku seberangku persis. Jelas suasana jadi kacau lagi. Kapten pilot, dokter, dan kru pesawat mulai berdatangan dan segera mengangkat perempuan itu di tandu. Dokter memeriksa denyut nadinya lantas mengucap, "She's gone. Be quiet please. Perempuan itu telah tiada. Tolong diam semua," kata kapten itu sambil berjalan kembali ke arah depan. Ya Tuhan, mengapa perjalananku banyak sekali gangguan, doaku dalam hati. Sejam kemudian, bangku tempat perempuan yang meninggal tadi yang harusnya kosong, secara tiba-tiba ada nenek duduk di situ. Ketakutanku muncul kembali. Nenek tersebut memakai kebaya warna hitam, jarik batik dengan motif bunga warna hitam. Sambil memegang tas, dia mendadak memalingkan mukanya ke aku. Aku terkesiap, untungnya aku tidak sampai berteriak. Kulihat sekeliling sudah pada tidur semua, keadaan kabin sangat sepi dan mencekam. Hanya aku dan nenek itu saja yang masih terjaga. Aku yang sudah panik ini mencoba memejamkan mata agar tidak melihat lagi situasi di kabin. Namun telingaku menangkap suara seperti tas plastik yang dibuka, dan suara itu jelas dari arah nenek itu. Ketika nenek itu bersuara, "Mbak, mau ini?" Aku jadi lebih tenang sedikit dan berani membuka mata. Tapi apa yang kulihat? Nenek itu mengeluarkan potongan tangan anak kecil dari dalam tas plastik itu. Sontak aku teriak sekeras-kerasnya, tidak peduli lagi siapapun yang terkejut. Sesaat kemudian, lampu kabin mendadak mati. Sampai di sini kisah dari Bella asal Surabaya. Semoga terhibur dan juga dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi. Bye.